Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh kaum muslimin rahimakumullah. Terlebih dahulu mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya untuk selalu senantiasa patuh dan taat mengikuti ajaran dan contoh beliau. Kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang kita masih berada di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang kita berada di penghujung akhir bulan suci Ramadan. Setiap menjelang akhir 10 bulan suci Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin bersungguh-sungguh, semakin bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan iktikaf, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful asral wakhir min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf 10 hari pada akhir bulan Ramadan. Inilah kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berakhirnya bulan suci Ramadan. Rasulullah melakukan iktikaf. Lalu apa itu iktikaf? Iktikaf itu artinya berdiam di dalam masjid dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf itu memiliki rukun dan syaratnya. Rukun iktikaf itu ada 2. Yang pertama, niat. Jadi kalau kita ingin melakukan iktikaf, maka kita terlebih dahulu niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Rukun i'tikaf berdiam di dalam masjid. Kalau kedua ini kita laksanakan, maka i'tikaf kita sah. Tapi kalau salah satu kita tinggalkan, maka i'tikaf kita tidak sah. Lalu syarat kita untuk melakukan i'tikaf, yang pertama orang Islam, yang kedua berakal sehat, dan yang ketiga suci dari hadas besar. Lalu kita kaitkan dengan kondisi sekarang di negeri kita Indonesia dan juga di seluruh dunia sedang ada wabah corona. Lalu tadi syaratnya kalau kita beriktikaf rukunnya adalah di masjid. Kalau tidak di masjid, maka iktikaf kita tidak sah. Nah, sekarang karena ada wabah corona, oleh pemerintah dan oleh alim ulama, kita dianjurkan untuk melakukan ibadah di rumah saja, termasuk melakukan iktikaf. Orang yang sudah terbiasa melakukan iktikaf tahun sebelum ada wabah corona pada tahun ini, maka kemudian dia melakukan amalan-amalan ibadah iktikaf, maka orang yang seperti ini ia tetap mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor hadis 2996 yang artinya kalau ada orang ahli ibadah kemudian sakit atau safar, maka ia tetap mendapatkan pahala ibadah sebagaimana ketika dia berada dalam keadaan sehat atau dia dalam keadaan tidak melakukan musafir. Lalu bagaimana dengan orang yang tahun lalu tidak terbiasa untuk melakukan iktikaf? Maka kita katakan kepada orang tersebut bahwa untuk melakukan 10 akhir di bulan Ramadan banyak amalan-amalan yang kita lakukan selain daripada amalan-amalan iktikaf. Kita bisa melakukan amalan-amal soleh di rumah yang kita bisa lakukan. Misalnya kita berzikir kepada Allah, kita membaca Al-Quran, kita bertasbih di rumah. Insya Allah itu pun akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan iktikaf? Ternyata banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil ketika kita melakukan manfaat. Ketika kita melakukan iktikaf, banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil. Yang pertama, kalau kita melakukan iktikaf, berarti kita telah menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah, berarti orang itu cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang terkadang orang enggan, sulit untuk melakukan iktikaf, karena ketika melakukan iktikaf di penghujung akhir bulan suci Ramadan membutuhkan waktu yang banyak, kemudian harus konsentrasi penuh untuk beribadah kepada Allah. Dan biasanya tradisi di negeri kita ketika menjelang 10 akhir bulan suci Ramadan, banyak yang lebih banyak untuk mempersiapkan menyambut hari raya Idul Fitri. Dengan apa? Dengan membeli pakaian, baju yang baru, sibuk dengan membuat kue makanan dan lain sebagainya. Apakah itu tidak boleh? Boleh. Di hari raya boleh kita membeli pakaian baru. Di hari raya boleh kita membuat makanan untuk hari raya Idul Fitri. Tetapi jangan sampai melupakan kita untuk melakukan amal ibadah di penghujung akhir bulan suci Ramadan. Yang kedua, manfaat kita iktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada kita yang lebih besar untuk mendapatkan malam qadar. Karena kalau kita di 10 akhir di bulan suci Ramadan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka peluang sangat besar untuk kita mendapatkan malam qadar dibandingkan kalau kita tidak melakukan ibadah di penghujung akhir di bulan Ramadan. Karena alangkah beruntungnya ketika kita sedang beribadah di penghujung akhir bulan Ramadan. Di situ kemudian ada malam Lailatul Qadar. Kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat kita melakukan iktikaf. Mudah-mudahan kita di penghujung akhir tahun ini, di bulan suci Ramadan ini, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita manfaatkan di penghujung akhir bulan suci Ramadan ini untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah di tahun ini di bulan suci Ramadan dianjurkan agar kita melaksanakan ibadah di rumah saja. Untuk apa? Untuk memutus rantai penularan wabah virus corona. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.